Dah. Oke, terima kasih Ibu Elsa atas bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Hari ini kita akan presentasi UAS untuk mata teknologi informasi dari kelompok 6. Next, Mbak Elsa. Sudah, Pak. Belum geser. Oke. Nah, artificial intelligence adalah bisa dikatakan mengapa harus kita belajar artificial intelligence. Manusia terlahir dengan dianugerahi kepandaian yang luar biasa, yang tiada banding, seperti seorang bayi yang baru lahir. Dia hanya dapat menangis ketika merasa lapar dan berhenti menangis saat ibunya menyusui dengan ASI. Atau yang disebut dengan air susu ibu, kejadian ini adalah pembelajaran yang sangat simpel dari cara pemetaan pada jaringan saraf otaknya. Anda yang merasa tidak nyaman dan lapar, maka menangislah. Ibu segera menghampiri untuk menyusui bayi tersebut. Pun dengan pembelajaran ini dapat kita rangkum dari sebuah keadaan. Dan untuk yang slide nomor ini adalah artificial intelligence mempunyai 4 teknik yang mempunyai karakteristik yang dapat dibuat sendiri maupun menggabungkannya. 4 teknik tersebut bisa kita sampaikan di sini, ada searching, reasoning, planning, dan learning. Lanjut, Mbak Elsa. Definisi artificial intelligence, para ahli memperhatikan AI secara berlainan sesuai dengan cara penilaian dari masing-masing pribadi. Selain ada yang berfokus pada logika berpikir dari manusia tersebut dan ada yang berfokus pada perilaku manusia. Stuart Russell dan Peter Noving akhirnya berusaha mengklarifikasikan dari arti-arti artificial intelligence dengan beberapa buku yang berbeda dan berfokus pada 4 kategori, yaitu yang pertama, pendekatan berdasarkan thinking humanity, yaitu pendekatan yang dijalankan dengan menggunakan 2 metode. Metode yang A, menggunakan introspeksi, mencoba menyimpulkan berdasarkan pikiran diri sendiri. Psikolog Barat mengatakan ada sebuah istilah, how do you know that you understand? Artinya bagaimana kamu tahu kalau kamu sudah mengerti, sebab ketika menyadari sebuah pemikiran, ternyata keadaan tersebut sudah lalu dan digantikan dengan keadaan saat ini. Next. Yang kedua, pendekatan berdasarkan acting humanity, the Turing test. Saat tahun 1950, seorang peneliti yang bernama Alan Turing membuat satu ujian pada komputer yang memiliki kepintaran untuk melakukan tes apakah komputer dapat meringankan kerja manusia untuk berkomunikasi menggunakan teletipe, berbicara atau berhubungan berdasarkan teks jarak jauh. Seandainya manusia yang berintegrasi susah untuk membedakan yang diinterogasi, disebut manusia atau komputer. Hasilnya komputer pintar ini lepas dari tes Turing atau Turing test. Komputer ini juga mempunyai kepandaian natural language processing, knowledge processing, automatic reasoning, machine learning, computer vision, robotic, Turing test, dan lain sebagainya. Nah, untuk menghindari interaksi fisik meliputi integrator, juga komputer akan menggunakan implementasi secara fisik sehingga intelijensi tidak perlu digunakan. Next. Pendekatan thinking rationality test law of two. Ada 2 problem pada pendekatan ini, adalah sulit untuk dibuat pengetahuan tidak formal serta menyimpulkan pengetahuan pada formal term yang digunakan notasi logika berpikir. Terlebih ketika pengetahuan mempunyai kapasitas 100% atau lebih. Yang poin B, mempunyai perbedaan antara pemecahan masalah dalam prinsip serta menyelesaikan pada dunia nyata. Nah, untuk yang poin 4 ini pendekatan acting rasional atau
the rational agent, merancang intervensi sesuai yang pantas dipercaya dan menjadi tema dari suatu biro nasional yang menjadi satu-satunya cara untuk menjalankan tindakan secara regional yang menggunakan penalaran yang masuk akal sehingga dapat disimpulkan sebagai tindak lanjut akan tujuan dapat tercapai atau tidak. Next, nah untuk machine learning pada zaman ini teknologi berkembang dari sebuah kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau biasa dengan disebut AI meliputi dari beberapa cabang. Salah satunya cabangnya adalah machine learning. Pembelajaran mesin, teknologi melalui machine learning adalah salah satu cabang dari artificial intelligence yang disukai banyak kalangan karena sangat menarik perhatian. Hal ini disebabkan mesin pembelajaran ini atau machine learning adalah mesin yang mampu belajar seperti layaknya otak manusia. Kecerdasan buatan pada kenyataannya terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah cabang garis besar menjadi beberapa bagian seperti machine learning, natural language processing, expert system, vision, speech, planning, dan robotik. Dapat diilustrasikan pada gambar. Nah, itu adalah slide yang dapat saya paparkan. Untuk selanjutnya, slide pada poin 8 ini silakan teman-teman dilanjutkan. Terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya kecerdasan buatan ini bertujuan untuk mempersempit lingkup ruang kerja dari pemekaran, penalaran, atau belajar AI. Nah, pada prinsipnya, kecerdasan buatan mempunyai ruang jangkau yang lebih menyeluruh sehingga teramat luas. Nah, ini ada tabel gambarnya ya. Oke, next selanjutnya. Pengertian machine learning. Kemampuan dari machine learning atau ML yaitu alat yang diproduksi agar mesin dapat belajar sendirinya dengan tidak ada pengarahan dan pembelajaran awal dari pemakai. Pembelajaran mesin atau machine learning dikembangkan dan dititik beratkan pada ilmu matematika, statistika, serta data mining, agar alat ini bisa menjadi mengertikan data tidak harus diprogram lagi atau melalui perintah. Nah, ML ini mempunyai kelayakan untuk mendapat data yang dimiliki menggunakan instruksinya sendiri. Oke, next. Kegunaan dari ML itu banyak yang mendorong kegiatan manusia pada semua bidang, seperti pada waktu sedang memakai fitur Page Unlock agar bisa menggunakan perangkat smartphone, kecuali ketika sedang searching di internet atau media sosial yang sering disuguhkan dengan menggunakan macam iklan. Nah, kemudian contoh dari penggunaan ML ini ditemui masalahnya bagaimana ML dapat belajar. Nah, ML ini mampu belajar serta menilai data sesuai dari data yang ada pada awal evaluasi dan waktu ML pernah dipakai. Nah, cara kerja machine learning ini berpedoman yang berlainan sesuai dengan cara atau algoritma pembelajarannya. Metode dan prinsip kerja pembelajaran mesin pada intinya sama seperti pengumpulan data, pengolahan, dan eksplorasi data. Seleksi metode, penelitian dari metode terpilih serta evaluasi hasil. Oke, selanjutnya. Ini ada supervised learning. Supervised atau yang disebut achieved learning yaitu kegiatan pembelajaran yang memerlukan target atau guru atau supervisi. Guru di sini merupakan hal yang mempunyai pengetahuan tentang sekitar. Guru diperangkat sebagai himpunan contoh input atau output. Nah, pengetahuan digunakan guru untuk mendapatkan respon yang diinginkan kepada jaringan saraf tiruan. Respon yang dimau ini mempresentasikan aksi otonom atau aksi maksimal yang dilakukan oleh jaringan saraf tiruan. Kemudian, unsupervised learning. Nah, ini yang tidak memerlukan supervisi guna menguasai proses pembelajaran. Tidak ada sampel input-output, bahkan fungsi yang dipelajari oleh jaringan. Contohnya itu convective learning. Nah, jaringan saraf tiruan yang memiliki bagian yang terdiri dari dua layer, yaitu layer input dan layer pesaing atau kompetitif. Kemudian selanjutnya neural networking. Sistem syaraf manusia bekerja untuk mempelajari bermacam-macam pola. Contohnya, si A dapat mengenali wajah si B meskipun sudah lama tidak bertemu. Dan walaupun selama ini si A telah banyak bertemu dengan wajah-wajah yang baru dikenal, si A mampu
membedakan bermacam-macam ciri dari kawan-kawannya, misalnya gestur tubuh, atau bahkan irama langkah kakinya, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya Kak Nabila ya. Maaf Kak, kakak Halo? sampai 6. Iya, karena ya silakan Kak Nabila. Artificial intelligence bersifat pengalaman dapat untuk dipakai. Jaringan saraf tiruan bekerja meniru otak manusia pada dua hal. Pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar dan kekuatan antara sel saraf mampu menganalisis setiap bobot-bobot sinaptik yang dipakai untuk memori pengetahuan. Lalu ada model sel saraf. Neuron adalah unit informasi yang diproses dan menjadi prinsip basic operasi jaringan saraf tiruan. Contohnya ada pada gambar di bawah. Ada satu kelompok atau himpunan sinapsis atau jalur hubungan yang tiap-tiap sinyal kekuatan atau berbobot. Yang kedua ada other yang digunakan untuk mendapat sinyal input yang berbobot sinapsis dari neuron yang tertentu. Yang ketiga ada suatu fungsi aktivasi yang digunakan untuk amplitude output yang terbatas dari setiap neuron. Perseptron adalah bentuk yang paling sederhana dari jaringan saraf tiruan yang sering digunakan adalah perseptron. Perseptron sendiri sering digunakan untuk segmentasi pola yang tertentu dan biasa disebut dengan linearly separable, yaitu pola yang terdapat di setiap sisi yang berlawanan dari suatu bidang. Perseptron terdiri dari neuron tunggal dengan berbobot sinaptik serta threshold yang teratur. Next, Kak. Data mining. Data mining atau disebut juga knowledge discovery in database merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan data, pemakaian data historis untuk menemukan pengetahuan, informasi, keteraturan, pola atau hubungan dalam data yang berukuran besar. Output dalam data mining dapat dipergunakan sebagai alternatif dalam pengambilan keputusan atau untuk memperbaiki pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Data mining salah satu bidang ilmu yang perkembangannya sangat pesat. Perkembangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain semakin tingginya kesadaran akan pentingnya data, serta pemanfaat output dari hasil pengelola data dalam berbagai bidang. Yang ketiga ada perkembangan kumpulan data yang begitu cepat, peningkatan akses internet baik melalui navigasi web ataupun melalui smartphone, lalu ada perkembangan hardware dan software, khususnya yang berhubungan dengan data mining, perkembangan yang begitu cepat dalam bidang komputasi komputer, media penyimpanan yang semakin besar dan harga yang semakin terjangkau. Lalu ada bidang ilmu data mining. Yang pertama adalah database data mining. Kumpulan data yang digunakan dalam data mining bersumber salah satunya dari database. Data yang digali atau dicari informasinya dipisahkan dari data operasional yang di database. Yang kedua ada statistik data mining. Dalam pengambilan keputusan, statistik membutuhkan data mulai dari pengumpulan data, pengambilan sampel data, dan probabilitas. Data mining dalam menentukan sampel data, menganalisa, dan mempresentasikan output menggunakan teknik statistik. Yang ketiga ada pencarian informasi data mining. Pencarian informasi merupakan salah satu kegiatan dalam proses data mining yang meliputi interpretasi, analisis, dan penyimpanan data. Selanjutnya akan dibaca oleh Kak Cahyani. Kayaknya Mbak Cahyani nggak ada ya. Dilanjut aja yang ada aja dulu. Baik, untuk selanjutnya adalah komponen database.
Dalam data mining ada begitu banyak algoritma, metode, teknik pengetahuan atau informasi. Setiap algoritma atau metode teknik tersebut mempunyai fungsi dan tujuan. Kelompokkan data mining berdasarkan fungsi dan tujuan. Nomor 1 adalah deskripsi atau description. Proses deskripsi bertujuan untuk menemukan atau mengidentifikasi pola yang sering muncul dan berubah pola tersebut menjadi aturan yang dapat digunakan untuk mempermudah suatu aktivitas. Contohnya pada suatu market, pelanggan sering membeli produk A dan produk B secara bersamaan dan berulang. Maka manajemen supermarket tersebut merubah katalog barang dengan meletakkan produk A dan produk B di tempat yang sama atau berdekatan, sehingga pelanggan tidak kesulitan ketika membeli kembali produk tersebut. 2. Klasifikasi atau classification. Pengelompokan berdasarkan hubungan antara variabel kriteria dengan variabel target. Next, selanjutnya. 3. Prediksi. Secara umum prediksi hampir sama dengan klasifikasi. Salah satu fungsi data mining yang sering digunakan adalah untuk memprediksi. Nomor 4, estimasi. Definisi dari estimasi adalah perkiraan atau prediksi, sehingga estimasi hampir sama dengan klasifikasi. Perbedaan terletak pada bentuk pengelompokan, di mana estimasi mengelompokkan ke arah numerik dan bukan ke arah kategori. Nomor 5, clustering. Clustering merupakan pengelompokan data yang memiliki kemiripan nilai atau homogen. Bentuk data yang dapat dikelompokkan dalam pengklasteran adalah hasil pengamatan, rekod data atau kelas-kelas atau objek-objek yang memiliki kemiripan. Next, selanjutnya. Struktur database. Tujuannya itu dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang komersial dan sudut pandang keilmuan. Dari sudut pandang komersial, data mining dapat digunakan dalam menangani meledaknya volume data, bagaimana penyimpanannya, mengekstraknya, serta memanfaatkannya. Untuk data mining juga diperlukan menyelesaikan permasalahan atau menjawab kebutuhan bisnis itu sendiri. Misalnya 1, mengetahui hilangnya pelanggan karena pesaing. 2, mengetahui item produk atau konsumen yang memiliki kesamaan karakteristik. 3, mengidentifikasi produk-produk yang terjual bersamaan dengan produk lain. 4, memprediksi tingkat penjualan. Nomor 5, menilai tingkat resiko dalam menentukan jumlah produksi atau suatu item. 6, memprediksi perilaku bisnis di masa yang akan datang. Next, selanjutnya. DBMS atau Database Management System. Arsitektur data mining menggambarkan aliran proses data mining mulai dari sumber-sumber data yang digunakan, pengelolaan hingga hubungan sistem data mining dengan user pengguna. Dengan demikian, arsitektur sistem data mining memiliki komponen-komponen utama, yaitu 1, basis data, data warehouse atau tempat penyimpanan informasi lainnya. 2, basis data atau data warehouse server. Komponen ini bertanggung jawab dalam pengambilan relevan data berdasarkan permintaan pengguna. 3, basis pengetahuan. Komponen ini merupakan domain knowledge yang digunakan untuk memandu pencarian atau mengevaluasi pola-pola yang dihasilkan. Next, selanjutnya, nomor 4. Data mining engine. Bagian ini merupakan komponen penting dalam arsitektur. Sistem data mining komponen ini terdiri modul-modul fungsi data mining seperti karakterisasi, asosiasi, klasifikasi, dan analis cluster. Nomor 5, modul evaluasi pola. Komponen ini menggunakan ukuran-ukuran kemenarikan dan berinteraksi dengan modul data mining dalam mencari pola-pola menarik. Nomor 6, antarmuka pengguna grafis. Modul ini berkomunikasi dengan pengguna dan sistem data mining. Melalui modul ini, pengguna berinteraksi dengan sistem menentukan query dan teks data mining. Untuk selanjutnya, next slide. Knowledge Discovery in Database atau KDD.
Knowledge discovery in database adalah proses penemuan pengetahuan dalam database. Definisi lengkap dari KDD adalah keseluruhan proses ekstraksi atau identifikasi pola, pengetahuan, dan informasi potensial dari sekumpulan data besar. Sebelum populer knowledge discovery in database atau data mining, data-data tersebut dibiarkan begitu saja, dianggap sampah dan dibuang karena dianggap tidak bermanfaat. Perkembangan pengetahuan dan teknologi mulai merubah anggapan dan menyatakan bahwa data hanya sampah dan tidak bermanfaat. Pada saat ini, data diibaratkan sebagai tambang emas yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Untuk slide selanjutnya. Berikut ini adalah gambaran tahapan proses KDD. Nomor 1, data. Nomor 2 adalah selection, nomor 3 pre-processing atau cleaning, nomor 4 adalah information. Gambarnya ada di samping. Untuk selanjutnya, next. Nomor 5 ada data mining, nomor 6 interpretation atau evaluasi, nomor 7 adalah knowledge. Untuk next slide. Kak Cahyani. Halo Mbak Cahyani, suaranya nggak ada. Cahyani, suaranya, Kak Cahyani, suaranya nggak ada. Yang lain bisa yang lainnya dulu biar Cahyani bisa ini suaranya itu nggak kedengaran ya. Baik, saya lanjutkan. Ya, ada business intelligence. Pengertian dari business intelligence merupakan suatu pendekatan proses yang berbasis teknologi dengan tujuan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Atau dikenal pula sebagai intelligent business merupakan teknologi yang berkembang pesat pada dunia bisnis. Lalu business intelligence sangat mendukung dan menganalisis data dan informasi guna membantu pengambilan keputusan yang efektif. Lalu apa pendapat para ahli mengenai BI mendefinisikan sebagai sistem informasi yang penting dalam membantu proses pengambilan keputusan. BI dapat diartikan suatu proses untuk mengolah dan mendapatkan data untuk dijadikan informasi yang penting secara efisien, tepat, dan cepat untuk menentukan keputusan dengan menggunakan information technology dan marketing untuk meningkatkan citra perusahaan. Menggambarkan business intelligence merupakan biaya tambahan untuk memperoleh informasi, memproses hingga informasi tersebut dapat digunakan oleh pengambil keputusan perusahaan. Biaya tambahan tersebut merupakan biaya marketing, biaya promosi, dan biaya teknologi informasi. Next, Kak. Lalu ada analisis data, ada asesmen resiko, dan pendukung keputusan. Business Intelligence System atau BIS terdapat 4 bagian dan sebuah modul manajemen metadata. Bagian-bagian ini saling bekerja sama dengan bagian lainnya guna memudahkan terciptanya sebuah business intelligence system, yaitu mengumpulkan data dari operasi perusahaan, mendokumentasikan dan mengekstrak data dalam warehouse, dan menggunakan data untuk berbagai keperluan aplikasi analisis bisnis.
Lalu di sebelahnya itu ada contoh gambarnya. Next, Kak. Level sistem operasi. Yang pertama ada level sistem operasi, merupakan sumber data dari sebuah business intelligence system. Sistem operasional bisnis merupakan sistem pemrosesan transaksi online utama yang mendukung operasi bisnis harian. Lalu jenis-jenisnya ada transaksi online diantaranya yaitu sistem pemrosesan, sistem keuangan, dan sistem sumber daya manusia. Yang kedua ada level akuisisi data, merupakan data processing. Pada level ini terdiri dari 3 fase, yaitu ekstraksi, transformasi, dan loading. Data yang diekstrak dari sistem pemrosesan transaksi online, kemudian data yang telah diekstrak dan ditransformasi sesuai dengan seperangkat aturan transformasi. Yang ketiga ada level penyimpanan data. Pada level penyimpanan data, data yang telah diproses pada level akuisisi dan data kemudian disimpan dalam data warehouse. Penyimpanan data menggunakan sistem manajemen basis data relasional. Next, Kak. Level analisis. Berdasarkan data dalam warehouse, berbagai jenis aplikasi analisis dikembangkan sebagai yang merupakan bagian dari level analisis. Lalu ini mendukung 2 jenis dasar fungsi analitik, yaitu pelaporan dan proses analytical online. Yang kelima adalah manajemen metadata. Metadata merupakan data unik tentang data yang lainnya, seperti data sumber daya, data warehouse, aturan bisnis, otorisasi akses, dan bagaimana data yang berbeda diekstrak dan ditransformasi. Peran metadata sangat penting dalam pengembangan bisnis intelijen yang akurat, konsisten, serta memudahkan dalam proses perbaikan sistem. Next, Kak. Selanjutnya akan dibaca Kak Cahyani. Coba Mbak Cahyani keluar dari ininya dulu, Google Meet-nya, baru masuk lagi. Kalau Kak Cahyani nggak bisa, biar saya aja yang handle. Oke, dilanjut dulu aja Kak Tasya. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah pengantar data scientist. Data scientist adalah disiplin ilmu yang menggambarkan statistik, pemrograman, dan domain knowledge untuk mengekstrak informasi dan insight dari data. Secara umum, data scientist mencakup proses pengumpulan data, pembersihan, eksplorasi, analisis, pemodelan, evaluasi, hingga penerapan model untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai bidang. Next. Untuk contoh penerapan data scientist dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1, rekomendasi produk di online shop. Nomor 2 adalah Google Maps dan indikasi lalu lintas. Untuk next slide. Tahapan aktivitas data scientist berikut ini merupakan gambar tentang tahapan saintis. Di sini ada definisi masalah, pengumpulan data, eksplorasi dan penyimpanan data, analisis data, dan storytelling. Untuk next selanjutnya. Tahapan data dalam data scientist, nomor 1 itu definisi masalah. Langkah pertama adalah memahami tujuan proyek data scientist, mengidentifikasi masalah bisnis dan pertanyaan yang ingin dijawab dengan data. Nomor 2, mengumpulkan data. Mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti database, API, web scraping, atau sensor LOT. Data bisa dalam bentuk terstruktur, label atau database, atau tidak terstruktur teks, gambar, video. Contoh pengambilan data, transaksi pelanggan, riwayat pencarian produk, dan demografi pelanggan. Next slide. Nomor 3, eksplorasi dan penyiapan data. Eksplorasi data analis atau EDA. Menganalisis pola dalam data menggunakan statistik dan evaluasi, mencari hubungan antar variabel untuk memahami karakteristik data. Penyiapan data, membersihkan data dari duplikasi, data kosong atau outlier. Mengubah form data agar siap digunakan dalam analisis atau pemodelan. Next slide.
Nomor 4, analisis data. Menggunakan metode statistik atau algoritma machine learning untuk menemukan pola atau membuat prediksi bisa melibatkan klasifikasi, regresi, clustering, atau analisis tren. Contohnya membangun model machine learning untuk merekomendasikan produk berdasarkan riwayat belanja pelanggan. Nomor 5, storytelling, komunikasi hasil. Menyampaikan hasil analisis dengan cara yang mudah dipahami baik dalam bentuk laporan, dashboard, atau presentasi. Contohnya membuat dashboard interaktif untuk melihat aktivitas sistem rekomendasi produk yang dibuat. Untuk next slide, model data scientist. Pada gambar tersebut menjelaskan bahwa pola yang sebelumnya tidak diketahui dalam data bisa ditemukan melalui data scientist dengan cara melakukan pembelajaran mesin sampai mendapatkan model yang representatif. Next slide. Next slide. Untuk boleh. Boleh. Oke. Oh, Mbak Cahyani udah bisa ya? Silakan Mbak Iya, Cahyani. lewat HP, Pak. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya gitu. Untuk mempermudah pembangunan data science, beberapa sumber data yang sudah tersedia bisa digunakan, diantaranya adalah Kaggle, yaitu situs web yang menyediakan sekitar 6.000 dataset berformat CSV untuk kebutuhan machine learning dan data science. Yang kedua adalah UCI, Machine Learning Repository, menyediakan sekitar 400 dataset gratis untuk diunduh secara gratis. Yang ketiga adalah data.gov, pusat data terbuka milik pemerintah Amerika Serikat dengan berbagai kategori seperti pendidikan, pertanian, ekosistem, konsumen, keuangan, energi, dan sains. Next slide. Selanjutnya adalah klasifikasi tugas data science. Yang pertama adalah klasifikasi dan regresi adalah untuk prediksi variabel output dari variabel input yang diberikan, dihasilkan dari model yang dibangun dari dataset yang diketahui. Yang kedua adalah deep learning, yaitu penerapan artificial neural network dengan level lebih rumit. Nah, yang ketiga adalah clustering, adalah pengelompokan data berdasarkan dataset yang tersedia menggunakan algoritma pembelajaran yang bersifat unsupervised. Yang keempat adalah recommendation engine, yaitu mesin yang dibangun dengan kemampuan memberi rekomendasi bagi user berdasarkan referensi user tersebut. Yang kelima adalah anomaly or outlier detection, adalah kemampuan identifikasi titik-titik data di luar dataset yang memiliki sifat berbeda secara signifikan dengan dataset. Selanjutnya, yang keenam adalah time series forecasting, merupakan proses prediksi sebuah nilai berdasarkan histori data lampau yang bisa menghasilkan tren atau pola berdasarkan waktu, yaitu harian, mingguan, bulanan, atau juga tahunan. Yang ketujuh adalah text analysis atau text mining, merupakan teknik mengubah data teks yang tidak berstruktur menjadi informasi bernilai guna dan dapat ditindaklanjuti. Yang kedelapan adalah feature selection, adalah teknik menyeleksi atribut pada sebuah dataset hingga terpilih atribut-atribut yang terpenting sesuai karakteristik objek tertentu. Next slide. Nah, berikut adalah tools yang bisa digunakan data scientist. Beberapa tools ternama bisa digunakan oleh data scientist. Yang pertama adalah data storage, yang kedua data acquiring, yang ketiga data analysis, keempat data visualization, yang kelima data mining, keenam adalah cloud,
Yang ketujuh adalah Hadoop Big Data. Nah, Hadoop Big Data adalah Spark Big HDFS, MapReduce atau Java, Scope, dan Hive. Sedangkan untuk proses pemrogramannya ada beberapa paket software, antara lain adalah Pandas, merupakan library Python untuk memanipulasi dan menganalisis data. Yang kedua adalah SciPy. Oh, ini mana bacanya? Maaf. Merupakan library untuk komputasi saintifik. Yang ketiga adalah NumPy, add-on dari Python yang bisa digunakan untuk mendukung operasi array multidimensional dan metrik berskala besar. Yang keempat adalah Seaborn, yaitu varian Python untuk visualisasi data menggunakan library Matplotlib tools untuk adalah tools untuk membuat visualisasi data 2D atau 2D. Terima kasih, Pak. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Teman-teman, terima kasih. Kelompok 6, Mbak Tasya, Ibu Siti, Mbak Kak Nabila Cahyani. Memang PJJ-nya luar, memang ini tantangannya ya. Selain sinyal juga kita banyak banget kesibukan. Pesan saya, Mbak Cahyani tetap semangat ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan lancar nilainya juga. Yang dinilai sebenarnya bukan materinya, tapi kekompakan sama proses kerja keras teman-teman ya. Bu Elsa juga terima kasih sudah membantu jadi operator. Mudah-mudahan kita semua dapat nilai baik dan ketemu lagi di kelompok 6 sampai dengan UTS lebih lanjut. Nanti hasilnya saya share ya, saya edit dulu. Kita akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.